Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Ya, pengertian manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang menjadi maksimal. Fungsi MSDM. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Pada prinsipnya, fungsi manajemen mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas yang pertama, perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi, yaitu untuk merekrut karyawan, scanning, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan fungsi. Yang ketiga adalah pengupahan tunjangan. Upah pada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam suatu perusahaan. Pembayaran upah yang adil dan wajar pada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya, dan tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya, serta asuransi kesehatan. Penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi penilaian dan evaluasi kerja karyawan atau pegawai, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan, dan perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja yang disampaikan,
melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen SDM. Peranan adanya MSDM atau manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Manfaat sumber daya manusia. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Penanganan informasi ketenagakerjaan dan sebagai sumber penelitian. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.